Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kali ini saya akan sharing tentang tutorial perintah command untuk foreign flow, yaitu /pip. Video ini sebenarnya sudah ada, bahkan pertama-tama kali robot dibuat salah satunya adalah chat foreign flow. Tetapi karena ada pergantian akun YouTube saya yang lama, waktu dulu pertama kali bot dibuat waktu saya masih sekolah di SBM ITB, akun YouTube-nya dan email itu masih pakai akun sekolah ya. Jadi karena komunitasnya diawali dengan komunitas teman-teman saya di sekolah SBM ITB, mereka sama-sama pengguna robot, kita komunikasi dari situ. Ya pada satu ketika tidak boleh lagi pakai akun ITB karena sudah lulus ya, harus ganti dengan akun alumni. Ya udah, akhirnya beberapa video tidak bisa diselamatkan. Nah, kemarin ada beberapa orang yang bertanya, saya selalu membahas foreign flow, tapi tutorialnya belum ada. Jadi beberapa orang minta untuk dibuatkan. Nah, sekarang saya buatkanlah tutorial perintah command foreign flow untuk perintah /pip. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja. Berikut ini adalah perintah /pip. Isinya adalah pivotal dan foreign flow. Jadi kalau Bapak Ibu ketik perintah /pip di robot Delquanbot, maka akan keluar chart seperti ini ya, Bapak Ibu. Pertama dia terdiri dari pivotal panel. Jadi bagian pertama ini saya sebutkan pivotal panel, nanti akan lebih dijelaskan secara detail. Isinya kedua adalah daily histogram foreign flow. Jadi di sini akan ada nilai ya. Net foreign-nya untuk satu hari berapa ya, untuk 5 hari berapa. Ini kalau merah berarti dia net sell, kalau hijau berarti net buy, dalam 20 hari berarti net buy, 60 hari net buy, dan 100 hari net buy. Nah, ini tergambar dengan histogramnya ya. Jadi kalau kita lihat ini merah berarti satu harinya 78 miliar terjadi distribusi. Dan ini 5 hari berarti hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 hari ini dirata-ratakan, totalnya adalah, bukan diratakan, dijumlahkan adalah 600 miliar, 666 miliar ya, net sell. Nah, begitu juga kalau sampai 60 hari. Jadi 60 hari berarti dia 3 bulan. Sekitar 5 triliun kalau kita lihat chart di sini ya. Ini kan chart lama ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Yang berikutnya adalah foreign accum distribution. Jadi di sini untuk memberikan gambaran saja. Jadi Bapak Ibu kita lihat kalau dia bentuknya seperti ini artinya hijau, artinya akumnya sedang terakumulasi, foreign flow sedang melakukan akumulasi yang sangat masif ya. Nah, kalau kecil-kecil begini, ini akumulasinya kecil saja, kadang-kadang dia distribusi, kadang-kadang akumulasi. Tapi kalau dia seperti ini, mulai besar di sini Bapak Ibu. Nah, ini juga mengatakan dia terjadi dead golden cross, di sini terjadi dead cross. Asing mulai besar melakukan distribusi di sini ya, dead cross dan ini juga sebenarnya ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah sama dengan yang ada di cat atasnya ini nanti foreign flow. Cuman ini dia supaya seperti terjadi pelebaran ya, di averaging yang besar dikurang yang kecil ya. Oke, seperti itu. Kalau bis hijau adalah akumulasi, kalau dia nanti Bapak Ibu ketemu melebar warna merah, itunya arti terjadi distribusi. Jadi 3 panel ya, panel pivotal, panel histogram, saya sudah jelaskan isinya, dan panel untuk foreign accum atau distribusi. Jadi isi di bawah ini hanya terjadi distribusi atau akumulasi. Kalau sementara ini histogram dan nilai-nilainya ya. Oke. Berikutnya kita lengkapi untuk pivotal panel tadi. Yang pertama, pivotal panel ini terdiri dari, pertama adalah pivot. Pivot ini gunanya adalah untuk support dan resisten. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Jadi dia terdiri dari PP itu adalah pivot point, R1, R2, R3 adalah resisten, S1, S2, S3 dia adalah support. Nanti saya jelaskan lebih detail untuk apa kegunaannya. Yang penting saya sampaikan dulu apa saja sih indikator yang ada di dalamnya. Kalau ini candle Japanese candlestick biasa saja, yang candle merah hijau ini ya. Berikutnya nomor 2 adalah foreign flow trend line. Nah, ini foreign flow trend line berkorelasi tadi yang untuk panel nomor 3.
ya, akum distribusin. Jadi kalau dia terjadi akumulasi maka dia akan warna hijau, kalau dia terjadi distribusi dia akan warna merah. Kalau dia akumulasinya besar maka dia akan kelihatan trennya ke atas, kalau distribusi besar dia kelihatan downtrendnya. Itu disebut foreign flow line. Berikutnya kita punya stock price info ya. Di sini kita punya info tentang open, high, low, close, naik turun berapa persen, year to date-nya berapa. UF itu adalah upper fractal, DF itu adalah down fractal ya. Lalu ada di sini pivot point. Kadang-kadang di sini Bapak Ibu dia numpuk. Ya, kalau candlenya kecil-kecil dia numpuk, maka untuk melihat nilai support dan resisten dari pivot, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada di sini. Ya, ini adalah S1, S2, S3, R1, S2, S3, R3. Sama nilainya ya Bapak Ibu. R3 adalah 4603, di sini 4603. Berikutnya today foreign flow. Ini sama nilainya dengan yang di panel 2 ya. Hari ini ada 7-78 untuk chart hari ini ya. Yang chart terlampir ini untuk satu hari. Net foreign flow dalam 5 hari dia distribusi 660 miliar. Dalam 10 hari dia 1,2. Dalam 20 hari dia 3,58. Dalam sehari dia 8,5 triliun. Jadi seperti itu. Ini kadang-kadang di bawah nggak terlihatan, saya masukkan di atas ya. Itu saja informasinya. Berikutnya kita tadi kan ada namanya upper fractal dan down fractal. Ini upper fractal ini yang warna biru-biru. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan apa gunanya. Sekilas gunanya adalah untuk support dan resisten ya Bapak Ibu. Tapi dia pakai fractal. Nanti saya akan jelaskan fractal itu apa. Yang berikutnya ya, yang ini warna biru. Yang ini warna biru adalah sebagai resisten, dia upper fractal. Di bawah ini ada garis warna merah disebut lower fractal. Jadi dia merupakan support. Oke, jadi komponennya hanya ada itu saja di chart pivotal. Berikutnya, nah saya jelaskan, tadi kan saya jelaskan ini ada pivotal. Nah, saya jelaskan lebih detail ya. Pivotal ini berguna sebagai support dan resisten. PP itu artinya pivot point. Dari mana datangnya? Dihitung pivot point, dihitung dari candle terakhir ini ya, candle terakhir ini. High-nya di atas. Tambah low-nya di bawah, tambah close-nya di sini. Karena dia down bar, maka dia close. Dibagi 3, maka hasilnya adalah di sini. Artinya dia adalah averaging candle terakhir ya. Averaging candle terakhir, high, low, close, bagi 3. Averagingnya ada di sini. Oke, sekarang kita lihat R1, R2, R3 yaitu sebagai resisten. R1 dapatnya dari mana? R1 ini dapatnya, kita kan sudah punya pivot point ya, punya pivot point di sini 1390. Dia dapatnya adalah 2 kali pivot point, 2 kali 1390 dikurang low. Low-nya yang bawah ini. Ya. Karena dia 2 kali naik ke atas dikurang low, maka dia mendapat di R1 1410. Itu untuk mendapatkan resisten 1. Resisten 2 dapatnya kita mulai dari pivot point 1390 ditambah high-nya berapa di sini? High-nya ya. Dikurang low-nya, maka dia dapat posisi di sini. Karena pivot point ditambah high ya, dia naik ke atas dikurang low. Sekarang dia R3. R3 ini kita mulai dengan H ya, H. Berarti dia langsung di atas ditambah 2 kali pivot point ini dikurang low. Jadi 2 kali low, maka dia dapatnya di atas. Fungsinya apa? Kalau kita mau sell on strength atau main fast trade, kita bisa pasang, misalnya mau jual fast trade ya, maksudnya beli kemarin sore, pagi-pagi mau jual. Nah, jualnya bisa di resisten 3 atau resisten 2, misalnya jual 10 lot, di sini mungkin 3 lot, di sini 7 lot gitu. Jadi mudah-mudahan dia kena ya. Lalu sekarang kita pindah ke bawah, disebut dengan support. S1 datangnya dari mana? Kita kan sudah punya pivot point. Artinya 2 kali pivot point, 2 kali 1390 ini. Kita bersihkan. 2 kali 1390, ya 2 kali 1390 dikurangi low-nya. Dikurangi high, maaf. Dikurangi high, maka dia akan pindah ke bawah. Dikurangi high ya. Oke, sekarang S2 dapatnya dari mana? Mulai dari pivot point, ya, dikurangi high, jadi kurangi nilai yang tinggi, baru ditambah low ya, ditambah low, maka dia dapatnya di sini. S3 adalah kita mulai dengan low, pasti sudah di bawah, dikurangi 2 kali high-nya, dikurangi pivot point, maka dia berada di sini. Fungsinya apa? Untuk buy on weakness ya.
buy away, BOW. Jadi kalau kita mau buy on manage bisa pasang di order di sini mungkin pasang 2 lot, di sini pasang 4 lot, di sini pasang 8 lot. Misalnya begitu kita bisa piramida. Oke. Saya rasa itu saja ya Bapak Ibu. Oh, ada satu prinsipal dari fraktal tadi. Fraktal tadi adalah ini. Kalau kita pindah tadi, ini adalah fraktal. Garis fraktal ini bukan doncian, tapi dia menggunakan konsep fraktal. Konsep fraktal seperti ini. Fraktal itu adalah lokal minimum dan maksimum dari 5 buah candlestick. Misalnya ini ada mulai dari sini ya. Mulai ini 1, candle 1, candle 2, candle 3, candle 4, candle 5. Ya, ada 5 candle. Syaratnya ada 5 candle. Dia naik ke atas dan bawah, berarti ini disebut dengan fractal up. Nah, nilai tertingginya adalah ini. Nah, ini adalah secret up fraktal ya. Begitu juga ke bawah, dia harus ada syaratnya lagi. Kalau dia up fraktal, dia harus maksimum lokal, artinya 2 ke kanan itu high-nya tidak lebih tinggi dari dia, 2 ke kiri high-nya tidak lebih tinggi dari 2. Artinya dalam 5 candle dia paling tinggi. Oke. Kalau misalnya di sini ke sini udah tinggi, sini enggak. Berarti ini bukan lokal fraktal gitu loh. Nah, begitu juga di sini Bapak Ibu, dia harus paling low. 2 ke kiri, dia low-nya tidak lebih rendah. 2 ke kanan, low-nya tidak paling rendah. Dari antara 5 candle, ada dia paling rendah, maka dia disebut dengan down fraktal, DF. Jadi begini Bapak Ibu, dia maksimum di antara 5. Kalau antara 5 ini high-nya paling tinggi, maka disebut upper fraktal. Kalau dia 5 candle, dari 5 ini dia paling rendah, dan 2 di kanan, 2 kiri tidak ada yang lebih rendah dari dia, maka disebutkan low fraktal. Nah, ini yang menjadi support dan resisten ya Bapak Ibu di antara fraktal. Oke, jadi jelas untuk fraktal ini dia adalah support dan resisten. Dihitungnya, cara hitungnya adalah kita cari tertinggi dari 5 candle, 2 ke kanan, 2 ke kiri, tidak ada yang lebih tinggi. Low fraktalnya low 2 ke kanan, 2 ke kiri, tidak ada yang lebih rendah. Itu disebut dengan low fraktal. Oke, saya rasa sekian Bapak Ibu tutorial untuk foreign flow. Saya selalu membahas foreign flow karena apa? Kadang-kadang market kita tidak punya masalah, tapi karena asingnya jualan, supply-nya meningkat sangat kuat. Ya, jadi kita ikut panik, maka kita harus lihat bagaimana si asing. Lagi pula mereka ini kan biasanya fund manager besar dari luar negeri, dananya besar, jadi kadang-kadang begitu mereka keluar, goyang kita ya. Itu saja, Bapak Ibu silahkan practice make perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.